Semua baik-baik saja kan? Oke. Nah, ini. Saya kemarin ada lihat buku anak saya kelas 1 SD. Ini tentang mata pelajaran seni budaya Kepulauan Riau. Disusun oleh Yubahar Yakub SPD MPD. Jadi seni budaya Melayu ya. Jadi yang saya tergeliti ya. Jadi ada terkesan saya di sini ada cerita rakyat Kota Batam. Itu tentang cerita rakyat Batam. Itu tentang dongeng Sungai Jodoh dan asal usul Tiban. Mungkin Temsel sudah tahu atau belum tahu. Saya pun tak tahu karena saya pun baru tahu sekarang semenjak saya baca buku kelas 1 SD. Ini anak saya punya nih. Ini karya BM Samsudin. Oke, jadi tak usah lama-lama ya Temsel. Kita langsung aja baca Jodoh dan Tiban. Jadi asal usulnya macam mana tuh? Oke, saya bacakan ya. Konon pada satu hari, mak bungsu yang hidup yatim piatu tengah sibuk mencuci pakaian putri majikannya di atas batu sungai. Tiba-tiba menggeliatlah seekor ular sebesar lengan berenang-renang sambil melenggak-lenggok. Lamban sekali gerakannya karena sedang menderita sakit. Tampak punggungnya bekas luka-luka yang dikelar-kelar. Yang dikelar-kelar itu kalau saya lihat di kamus Melayu itu ada sobek-sobek ya. Badannya sobek-sobek ularnya. Sejak dari tengah belakang hingga ke bagian rusuk. Jadi ularnya kayaknya dia mungkin sedang luka. Mak Bongsu berkata, "Aduh, kasihan." Mak Bongsu menggeleng-geleng. Namanya saja makhluk hidup bernyawa. Biar seekor ular sekalipun, ia pun tahu tentang merasakan sakit dan pedih. Tentu ular itu patut kutolong, kata Mak Bongsu. Pengambil upah menumbuk padi, mencuci pakaian orang kaya di kampungnya pada saat itu. Setelah diperhatikan, ular itu menjulur-julurkan lidah dan mengangkat-angkatkan kepala. Maka Mah Bongsu menampung tubuh ular tersebut di dalam bakul cuciannya. Kemudian dibawa pulang ke rumah untuk dirawat dan diobati seperlunya sampai sembuh. Selama berpekan-pekan, ular berkelar-kelar tadi, asal yang sobek-sobek tadi, diobati oleh Mah Bongsu di pondoknya. Tubuh itu pun berangsur-angsur sembuh dan badannya kian membesar juga. Setiap kali bertambah besar, kulit ular tersebut mengelupas sedikit demi sedikit. Terlepas sepenggal-sepenggal setiap malam berkeping-keping banyaknya. Syukur akhirnya engkau sembuh juga, kata Mah Bongsu kepada ular tersebut. Mak Bongsu memungut kulit ular terkelupas tersebut, lalu membakarnya. Asap mengepul-ngepul condong ke sana kemari mengikuti arah angin. Sungguh menakjubkan. Ini dia. Bila asap condong ke Pulau Jawa, serta-merta bertumpuk-tumpuklah kain batik dari Solo. Ternama tersebut teronggok di rumah Mak Bongsu sampai berkodi-kodi banyaknya. Tak kala asap sarung ular itu condong ke negeri Tiongkok atau ke negeri Cina, maka melayang-layanglah Cita Sutra Tersor masuk ke pondok Mah Bongsu hingga melimpah ruah. Jika condong ke India, asap ular yang terbakar itu melayang-layang berpuluh-puluh kodi tikar permadani. Begitu juga emas, perak, dan ringgit jika asap kulit ular tadi yang dibakar mengarah ke Singapura. Jadi dalam tempo sebulan Mak Bongsu jadi terkenal dan kaya raya. Sebagai seorang gadis dermawan, Mah Bongsu sangat suka menolong orang kesusahan dalam kampungnya. Amat pemurah
senang bersedekah, karena itu tidaklah memancing iri dengki pada tetangganya. Malah banyak yang bersyukur memuji-muji Mak Bungsu. Namun lain hal Mak Piah dan Siti Mayang, anak gadisnya. Majikan Mak Bungsu yang dua beranak ini merasa disaingi. Nah, jadi ceritanya nih, Mak Piah sama Siti Mayang ini adalah majikannya Mak Bungsu dulu waktu masih susah, yang dia sering terima cucian baju ya. Oleh karena itu Mak Ipah suka ngintip-ngintip apa sebenarnya yang membuat Mak Bungsu bisa kaya raya. Suatu malam Mak Piah ngintip-ngintip di celah-celah dinding rumah kediaman Mak Bungsu. Ih, ada ular sebesar betis, kata Mak Piah. Oh ya, dari kulit ular tersebut bersalin yang dibakar mendatangkan harta karun. Ya, baiklah, kata Ya, baiklah, ku cari juga ular sebesar itu untuk teman tidur si Siti. Jadi dia mau cari ular nih Mak Piah untuk kasih anaknya yang perempuan itu, supaya juga kaya katanya. Itu pikiran Mak Piah. Ia pun bergegas masuk hutan dan menangkap ular seperti yang dipiara oleh Mak Bungsu. Nah, kini ular bertua itu sudah aku dapat, pikir Mak Piah. Ular sebesar lengan itu dimasukkan ke dalam goni, lalu lekas-lekas dibawa pulang ke rumahnya. Seperti tidak sabar lagi akan menjadi orang kaya untuk menandingi kekayaan Mak Bungsu. Ular yang baru ditangkap itu pun dimasukkan ke dalam kamar tidur Siti Mayang. Siti Mayang ini kan anaknya Mak Piah. Sekarang anak gadisku punya ular. Siti Mayang akan kaya raya. Kami akan kaya raya. Mak Piah tertawa sendirian, memainkan angan-angannya. Mak, ular melilitku, Mak. Tiba-tiba Siti Mayang merintih. Ular memetok-metok tubuhku, Mak. Mak, dipetoknya Siti, Mak, ujar Siti Mayang. Tapi Mak Piah berkata sambil tersenyum-senyum, tanah sedikit-sedikit, dia bilang, supaya besok kita jadi orang kaya. Jadi Mak Piah berharap banyak tentang ular itu ya. Luka di tubuh ular, kita kembali ke ular tadi di sini. Luka di tubuh ular peliharaan Mak Bungsu pun telah sembuh. Sementara itu Mak Bungsu pun menjadi seorang dermawan muda yang cukup terkenal di kampungnya. Cuma rumah gedung tiang berjenjang yang belum dimilikinya, pikir ular sebesar paha tadi. Baiklah, rumah gedung kediaman Mak Bungsu akan segera dibangun, kata ular peliharaan Mak Bungsu dalam hati. Ketika itu Mak Bungsu sendiri belum mengetahui apa yang dipikirkan oleh peliharaannya itu. Malam itu, sebagaimana lazimnya, ia mengindahkan makanan malam untuk ular saja. Katanya, jangan, Mak Bungsu terkejut, bisik ular itu seraya mendongak. Malam ini juga antar aku ke sungai pertemuan. Jadi dia minta antar ke sungai waktu Mak Bungsu bantu dia itu. Wow, Mak Bungsu tertegun. Engkau pandai berkata-kata, ularku. Tampak Mak Bungsu kaget ya. Ayo marilah ku antar ke sungai tempat kita bertemu setahun yang lalu. Kalau sudah begitu kehendakmu, kata gadis yatim piatu tersebut, yang telah menjadi dermawan seraya menuntun ularnya keluar rumah langsung ke sungai. Mak Bungsu, bisik ular setelah berada di sungai, budimu belum dapat kubalas dengan setimpal, belum seimbang aku berhutang nyawa padamu. Kata Mak Bungsu, hai ularku, bukankah kekayaanku sudah melimpah semua darimu? Ya, tapi nilai kasih sayang belum kuberikan. Maaf, semoga Mak Bungsu sudi aku melamarmu untuk kujadikan istriku yang sah, kata ular seraya menanggalkan seluruh sarungnya dan menjelma menjadi seorang pemuda yang berwajah tampan. Secara menakjubkan, sarung ular sakti itu pun berkembang menjadi sebuah gedung cukup megah. Bangunannya bertegak di halaman pondok kediaman Mak Bungsu yang konon
ketiban rezeki tersebut. Selanjutnya, tempat itu dinamai Desa Tiban. Asal kata dari ketiban, artinya kejatuhan, keberuntungan atau beroleh kebahagiaan. Jadi Desa Tiban itu berasal dari kata-kata ketiban gitu. Jadi itu cerita deh. Kata Sahibul Hikayat pula, besok harinya terdengarlah suatu pesta meriah di rumah gedung yang megah itu. Jamuan orang sekampung merayakan hari pernikahan. Mahbongsu dengan pemuda tampan itu berpengiring beratus-ratus orang. Entah dari mana datangnya orang-orang itu, tidak seorang pun tahu. Sementara keluarga Mak Piah yang tamak loba sibuk menerima kematian Siti Mayang secara menyedihkan. Anak bungsu itu korban dipetok ular berbisa yang diangkut oleh Mak Piah ibunya sendiri ke rumahnya, yang mengangankan kekayaan secara mendadak. Konon, pertemuan Mah Bongsu dengan ular itu dipercayai sebagai tempat pertemuan jodoh yang disebut Sungai Jodoh. Hingga sekarang banyak orang yang datang berbasuh diri ke situ, hendak mengikuti jejak Mah Bongsu. Mereka ingin mendapat jodoh dan ketiban rezeki setelah berendam dari sungai tersebut. Oke, thanks. Itu sepenggal cerita ya dari buku ini. Menarik juga. Jadi sedikit sebanyak ternyata setiap daerah itu ada asal usul namanya. Jadi percaya apa enggak ya tergantung buku ini ya. Ini bukunya ini. Oke, nanti saya baca lagi nih, masih banyak lagi tentang kampung-kampung lain, termasuk Sungai Panas, Kampung Bagan, Desa apa lagi ini, Panau dan lain-lain. Termasuk ada Muka Kuning juga. Oke, sampai di sini dulu saya bacakan tentang asal usul jodoh dan tiban. Oke, kalau salah saya minta maaf, cuman saya baca ini tertarik untuk berbagi. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.